Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11C. First of all, I would like to say sorry because I was absent today because of something very much urgent that I have to sort it out. So hari ini hadir melalui video, ya, melalui video sebagi dua ini. Okay, this will not take too long, I think. Yang pertama tentang ujian praktek kita. Nanti saya kirim juga di grup, ya. Kemudian yang kedua tentang kisi-kisi. Jadi sekedar kita review nanti sedikit kisi-kisinya yang mana saja yang akan kita bahas. Nah, ini ujian praktek kita. Saya minta dikerjakan dan dikirim ke ya, tentang opinion. Ya, we have talk about opinion tentang gambitsnya juga sudah kita bahas. Ya, opinion. Jadi berikan opinion dan kemudian berikan pernyataan alasan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan topik itu. Topiknya udah jelas, ya. Do aliens exist? Apakah alien itu ada? Gitu, ya. Kalau setuju, setuju, ada. Kalau tidak, ya tidak setuju, disagree, tidak ada, dan berikan support your opinions with reasons. Jadi berikan alasan kenapa. Oke. Gunakan gambit opinion yang sudah kita bahas di jawaban antum. Kirimkan ke ya, via WhatsApp. Udah tahu nomor dan kirimkan via WhatsApp. Jadi itu tentang ujian praktek kita. Paham, ya? Bisa di screenshot. Nanti buatkan, kirim juga ke ke grup, ya. Itu tentang praktek kita. Kalau nggak paham nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp, ya. Ada sesuatu yang nggak jelas. Lalu kita ke kisi-kisi ujian kita nanti, ujian tulisnya, ya. Chapter 1 dan chapter 2. Jadi sekitar chapter 1 dan chapter 2 saja, ya. Ujian kita itu chapter 1 dan chapter 2. Oke. Jadi berkisar di situ. Kita udah bahas chapter 1 dan juga sudah bahas chapter 2. Oke. Chapter 3 menyusul, ya, akan kita bahas. Jadi ujiannya berkisar di mana tadi? Chapter 1 dan chapter 2. Kita review sedikit, ya. Chapter 1 dan chapter 2. Ini tentang offers and suggestions. Oke. Coba lihat di halaman ini, di halaman 4, ya. Jadi nanti akan ada ujian mengenai suggestions, ya. Nanti dikasih topik sama seperti tadi, situasi, tapi ini situasi. Tadi kalau tadi opini, ya, ini situasinya dikasihkan ada masalah apa dan bagaimana, dan antum buat suggestionnya. Jadi ada situasi yang diberikan. Jadi nalar ini. Dan jangan lupa gunakan ini gambit yang sudah kita bahas, ya. Let's apa, oke, okay? Atau why don't we, oke, okay? Why don't you, kalau ke teman, you could apa, kira-kira gitu. Ingat what about ditambah ing, kan, atau how about ditambah in. So it is up to you to choose which one, yang mana yang mau dipakai dalam memberikan saran. What about atau how about plus verb ing, kan, oke. Okay. Atau bisa digunakan as suggested ini, ya, as suggested. I think sudah terlalu umum tapi bisa pakai, ya. Tergantung situasi yang diberikan. Nah, itu masuk seperti itu nanti. Dan bukan pilihan berganda yang nalar, ya. Oke. Nah, ini sudah ada contoh-contohnya. Nanti antum buka lagi. Oke. Lalu di bawah di kotak ini pakai kata suggest boleh, recommend boleh, propose boleh, put forward boleh. Dan pakai that, baru ditambah kalimat lagi. Oke. Kita udah bahas. Kalau ada pertanyaan nanti ditanya ke saya lagi mengenai ujiannya. Lalu ke chapter 2. Chapter 2.
chapter 2 tentang opinion. Tadi udah disinggung sedikit ya di apa kita ujian ini, opinion and thoughts. Sama seperti tadi, mungkin akan diberikan opini topik, kemudian diberikan opini, antum beri opini ya, the more the better, sama seperti tadi opinion ya. Oke, gambitsnya digunakan nanti ya. I agree ya, seperti yang dari sini. I don't agree, nampak yang di bawah ini. Oke, I don't agree, yang ini I agree. Oke, I believe, I reckoned. Oke, bisa dipakai. Kalau sanksi I doubt gitu ya, ketika memberikan opini tentang topik yang atau kasus yang diberikan. Oke, buat alasannya. Oke, because, oke, ini gambitsnya bisa dipakai, jadi bebas saja. Oke, paham ya? Oke, nah itu sekitar chapter 1 dan 2 tadi sudah kasih gambaran tentang ujian kita yang akan masuk. Chapter 3 nggak masuk ya, chapter 1 dan chapter 2 saja. Oke ya, kita udah bahas. Nah, sebahas sedikit tentang chapter 3. Kita belum bahas ini kan, tentang apa itu? Ini tentang invitation letter kalau nggak salah. Iya betul, types of invitation. Ada informal, ada formal. Make it quick ya, saya buat cepat. Jadi ini bicara nanti tentang, kalau tidak salah, tentang cara pembuatan surat undangan. Ya. Jadi ada yang formal, ada yang informal. Nah, kita lihat di sini yang formal ya. Oke. A formal invitation is an invitation which follows a dignified form. Arti dignified form itu bentuknya sudah baku lah ya. Tone atau stylenya, kemudian tone itu gaya bahasa, style juga sama, hampir sama. Oke. Kalau tone itu ada yang halus, ada yang sangat halus gitu ya. Itu tone ya, nadanya agak tegas, itu tone ya. Stylenya tergantung format suratnya, itu berhubungan dengan itu, yang bercocokan dengan norma-norma yang sudah established. Maksud kata established di sini norma-norma yang sudah tegak, kebiasaan-kebiasaannya, customsnya itu sudah tegak, nilai-nilainya sudah tegak, sudah ada baku dicontohkan, biasa gitu. Kita tinggal ikuti. Itu yang akan kita bahas. Contohnya surat apa? Surat undangan untuk pembukaan sebuah sekolah umpama, atau surat undangan untuk perayaan graduation ya, atau surat undangan untuk wedding, untuk pernikahan. Kita sudah banyak lihat lah, di kita sendiri pun di bahasa Indonesia sudah baku, banyak yang baku ya. Jadi tinggal itu seperti itu, sudah umum. Oke, di luar daripada itu agak dianggap ini gitu ya. Jadi sudah established, itu sudah tegak, biasanya di umum di masyarakat. Common format of formal invitation letter. Jadi format umumnya itu dari surat undangan, first line-nya, kalimat line pertama itu ada nama ya, tentu. Kemudian ada orang-orang yang mengundang, atau orang yang mengundang siapa. Kalau banyak yang mengundang ya orang-orang gitu ya. Kemudian line kedua itu biasanya berhubungan dengan request, permintaan untuk berpartisipasi, ikut kira-kira ke undangan, harap datang gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah nama-nama orang yang diundang, kepada siapa ini undangan ditujukan. Yang keempat, ini umumnya begitu ya, occasion for invitation. Jadi jenis undangannya apa? Wedding kah? Itu ya, atau tadi graduation ceremony, atau pembukaan sekolah, atau pelantikan, macam-macam. Nah, itu occasionnya. Kemudian waktu, tanggal occasion itu diadakan. Kemudian yang keenam, tempatnya di mana, venue-nya di mana. Kemudian yang terakhir adalah permintaan, request untuk dibalas. Sering sekali di barat itu dia minta request for reply, apakah bisa hadir atau tidak.
Kenapa penting? Biasanya untuk kalau terbatas itu tempat venue-nya, atau kemudian penyediaan makanan yang bisa dikalkulasi, diestimasi berapa yang dari undangan yang disebar dan berapa yang sekitar yang datang, kira-kira gitu. Jadi minta konfirmasi. Biasa begitu ya. Kita lanjut. Fungsinya mengundang orang, inviting people to formal or social events. Bacanya ingat, jangan event tapi events ya. Jadi fungsinya itu ya mengundang orang ya ke event-event sosial, biasanya pakai yang formal atau ke event-event formal lah. Ya. Karakteristik kebahasaannya,